Game kedua, match point untuk Anarchy Akira. Mampukah The Mongols menyamakan keadaan atau mereka akan dihancurkan oleh perwakilan dari MPL Latam Season 2 yaitu RRQ Akira di babak wildcard ini. Dengan kembali ya berarti Anarchy Akira di second pick. Ada Eve yang dihilangkan, Fanny kembali masuk ke dalam prioritas band. Ini harusnya masih nggak terlalu jauh beda ya. Bakal ada Gatot lagi mungkin dan juga Hilda yang diantisipasi oleh The Mongols. Ya, yang sebenarnya gue kira kayak Hildanya bisa diambil ya buat The Mongols juga, mereka bisa main agresif dengan Hilda, tapi mereka ternyata mungkin draft mereka tidak akan bermain seputar dari Hilda juga. Tapi masih dengan Fanny nih yang belum kita lihat sejauh ini, masih di ban terus-terusan untuk second ban pick. Chip juga di ban. Tusin seharusnya akan menjadi band ketiga bagi RRQ Akira, tapi band kemana nih sekarang? Masih Gatot Kaca kah? Atau kalau melihat game yang tadi ya, Loyi menurutku masih bisa di ban sih dengan mereka. Loyi-nya ngerepotin sih. Ya, Loyi ya. Loyi ini kayak menjadi mimpi buruk buat fighter, terus juga roper tank. Iya, iya. Kayak males banget ya buat ketemu dengan Loyi. Kayak kita punya hitbox besar, ibarat kita udah besar, masih ditarik lagi tengah dengan Loyi. Benar. Dan mempermudah Loyi juga untuk menyesuaikan duality-nya gitu kan. Sehingga dia banyak target yang bisa dituju. Tapi Gatot Kaca kembali, berarti ini nggak ada perbedaan dari banning phase-nya The Mongols ya. Kalau dari Anarchy Akira sama, berarti ini yang terakhir adalah Jushin ya. Jushin Untuk banning terakhir dari Anarchy Akira di fase ban pertama. ya 99% lah Jushin, kecuali mereka takut dengan sesuatu yang lain ya. Karena tadi pun mereka masih cukup mulus buat gameplay mereka. Ini harusnya akan menjadi 6 band yang sama di game yang kedua kita, cuman beda urutan saja buat Anarchy Akira. Jushin, ya itu dia. Oke, pick pertama. Apa yang akan diambil oleh The Mongols? Apakah langsung membuka lagi nih? Masih ya. Belum ada perbedaan sebenarnya antara game pertama dan kedua. Karena jujur Hylos juga masih selalu muncul. Dan tadi kita lihat itu berarti game pertama Hylos kalah nih di tangan The Mongols. Karena total win rate itu 87,5% harusnya. Buat Hylosnya ya. Iya ya. Ya tapi ini Hylos memang banyak banget loh nih. Hylos, tapi Bruno kemana nih? Kita belum melihat Bruno juga tadi. Povius bahkan bukan menjadi pilihan untuk di first and second ya buat RRQ Akira. Iya. Bongol juga bahkan gak ngambil Povius sama sekali. Ya, dan ada fun fact di mana Luis punya 19 unique hero selama karirnya atau selama perjalanan dia di M Series, dan dia adalah peringkat ketiga dari semua player di sejarah M Series dengan 19 unique hero. Luis ya. Nomor 3, oke. Tapi ini ada yang beda nih sekarang. Aurora coba tidak ada. Bukan Suyo dan Khalid. Apa yang dibawakan oleh RRQ Akira sekarang? Apakah mereka akan mencoba untuk bermain assassin sekarang? Karena jelas nih, Matilda Alpha ada. Oke, ini kalau Matilda Alpha ya lagi-lagi ya kayak di game sebelumnya kita bahas, itu bakal jadi power pick banget buat The Mongols gitu. Kombinasinya sama Hylos pun ada, dan pick off dari Chow harusnya bisa dinetralisir dengan adanya efek shield dari guiding windnya Matilda. Dan apakah itu adalah strategi yang dipersiapkan oleh The Mongols ya, atau mereka mau coba hal lain seperti tadi mungkin? Yang jelas akan beda ya, karena Aurora sudah diambil juga. Tapi Vexana dan Poveus, ini jungle-nya disimpan sampai yang terakhir ya. Tapi aku suka sih, Vexana berarti akan ada 3 badan nih berarti. Terhitung dengan Eternal Guard berarti ya. Iya. Poveus tebel, Hylos tebel, Eternal Guard juga ya merepotkan lah, pasti akan mengusir mundur lawan. Ini kayak mereka butuh burst buat RRQ Akira. Mereka butuh jawaban cepat juga, Nathan misal, Kari misal. Wah, tapi ini bakal merepotkan ke arah RRQ kalau mereka main assassin ya. Feeling aku sih bakal tetap Alpha atau ya Hero Fighter lah ya. Karena Suyo pun masih ada dan tadi digunakan oleh King juga masih aman kalau menurut aku. Alpha atau Suyo, Alpha lebih baik karena ya dengan ada Poveus dan juga Hylos sudah punya jawaban lah setidaknya dari 2 pilihan hero tersebut dari The Mongols. Dan ya, season ready, Alpha is online. Ya, Alpha karena memang dibutuhkan ya. True damage bersama dengan Beta. Forcing-nya bisa nge-refill kembali untuk HP dari Alpha. Spare of Alpha untuk kabur ya, bisa buka, bisa kabur. Tapi Alpha ketemu dengan Vexana lumayan repot kalau Alpha-nya. Oke. Karena efek fear. Nah, Tertahan juga, tapi no 1-1. Oke. Meskipun tadi belum bersinar di game yang pertama, lagi-lagi 1-1 ini nggak mudah untuk bisa ditangkap ya. Apalagi dengan membawa Chow yang notabene dia bukan hero yang memberikan efek suppress.
Sehingga 1-1 dengan Riddles in Flower ini mudah banget untuk bisa menghindar dari pick-off yang coba dilakukan dari Chow. Dan sekarang kita masuk ke banning keempat dari The Mongols. Belum adanya Gold Laner dan juga antara XP atau Roam. Kira-kira apa nih? Apakah kembali dengan hero-hero yang punya efek sisi seperti Tigreal mungkin? Kemungkinan gold sih oke banget ya. Kayak tutup aja hero-nya Gusta Bruno. Cici. Oh, oke. Oke, EXP ya berarti ditutup ya. Iya, karena ya Cici bakal bisa memenangkan power hero-nya dibandingkan dengan Poveus itu yang pertama juga. Tapi Cici kalau untuk Poveus di early Iya, bakal dibully juga sih. bonyok sih. Iya, bonyok dulu di early ya sampai After War X lah ini. Iya, kalau punya satu item War X baru tuh. Iya, baru ngebully Kalau balik. kalau enggak susah dia pasti bakal kena pressure meskipun ya Demonic Eye-nya kan udah pindah juga kan. Iya. Oke. Pasif. Dan kali ini banning terakhir dengan gadingnya 1-1. Apakah hero-hero yang punya Purify juga diantisipasi nih sama Araki Akira? Meskipun masih banyak ya. Tapi dengan membawa Alpha ya harusnya hero yang bikin Demon Hunter Sword sih untuk item build-nya sih. Kalau menurut aku ya. Mungkin contohnya kayak itu dia. Joy, nggak ada hubungannya. Joy. Aku kira bakal Cloud gitu, antisipasi tuh Cloud-nya mau diambil nih. Kayaknya Cloud-nya bakal diambil lagi deh di pick keempat tuh. Bisa sih kalau mereka mau ambil Cloud ya. Pasti Iya. tetap bisa kan. Soalnya aku kira band terakhir itu bakal Cloud gitu. Kalau misalnya mereka emang mau coba hero lain yang bisa ngerontokin banget nih, kayak misalnya Kari atau ya Kari bakal susah sih. Cuman ya Nathan gitu. Nathan, Kari. Tapi- Kari range-nya pendek banget ya. Iya sih. Serem. Tapi Cloud paling aman sih sebenarnya. Ya, BMI lah buat bisa dimainin juga. Final SP-nya EXP lagi atau karena ini masih ketutup lah buat Mongols-nya. Buat jungler mereka ya. Jadi mereka masih bisa membawakan assassin juga. Edit. Oke. Edit band. Ini harusnya Cloud sih. Mau? Kalau menurut aku ya, karena tadi juga Gusta Gusta oke. Cloud atau sekalian Iritel. Wow, retail. Iritel nih. Lari itu ya, kejar-kejaran sama Hylos ya. Kejar-kejaran aja deh. Iya sih, Cloud emang agak sedikit repot kalau ketemu sama Poveus ya, karena Blazing Duet-nya ada chance untuk di cancel, apalagi ada Transguard juga dari back sana. Kalau Iritel memang bisa, cuman Iritel build cara kritikal, jadinya buat makan Hylos dan Poveus bakal lebih berat tahu. sih. Apa? Cia. Ixi ya. Enggak sih harusnya. Harusnya enggak. Wah, Bruno. Bruno yang dikeluarkan ya. Oke. Tapi kalau ini kombonya Ixia Hylos loh bisa. Ixia Hylos kah? Waduh. Tapi ada Colong, bakal repot nggak sih? Apa bakal di cover ya? Bisa di cover Bisa sih. di cover ya, tapi ya bebas lah. Nah, Golden siapa nih yang aman dari Bruno ya? Ini akhirnya kita kangen dengan Bruno. Gak ada tadi di game pertama. Di match Game ketiga. Ya di match ketiga ada tuh ya, tapi ini game pertama tadi gak ada. Oh iya iya. Nah ini akhirnya ada Bruno kembali muncul. Oke. Dan Melissa, ini dia yang kita nantikan ya. Melissa ya keluar. Kejutan yang muncul dan Wow. Nih, wow, Melissa. ya karena aku bisa bilang Melissa sebenarnya kalah range dibandingkan dengan Bruno. Oke. Dan Melissa tipikal ke arah Demon Hunter Swords kan? Ya, Dan dia bakal bisa dilumat dengan damage besar dari critical duluan dari arah Bruno gitu kalau 1v1 ya, dalam situasi 1v1. Dari segi go away-nya juga areanya nggak sejauh itu untuk bisa ngebuat Bruno-nya nggak bisa ngehit. ya dan jangan lupa itu masih ada glacier kan yang bisa dipakai nanti. Oke. Jadi nggak bakal bisa stay di satu tempat nanti buat go away-nya dia. Dia harus geser nanti dengan falling-nya. Oke. Wow, risky. Apakah Melissa menjadi jawaban yang tepat nih untuk teman-teman dari The Mongols? Dan last pick-nya ini yang dari kita bahas ternyata muncul malah di pick ke-10 nih. Ada Matilda di sana, kombinasi Matilda Alpha. Ya udah, nggak usah Iya. diragukan lagi ya. Kita udah sering lihat lah kalau kombinasi dari Matilda Alpha. Dan ini bisa menjadi combo yang bakal sulit untuk bisa ditangkap juga sih buat Matilda Alpha nya. Karena melihat bagaimana kondisi dari The Mongols sih sekarang. Mereka nggak punya hero sisi pasti ini untuk bisa menangkap Alpha. Dan juga berarti ya Matildanya akan bebas dong nanti buat lompat-lompat. Mau tangkap yang mana sekarang? Alpha atau Matilda? Karena Alpha-nya pasti dibantu dengan Matilda dan untuk menuju ke bagian belakang mereka hanya akan mengandalkan Glorious Pathway dari Hylos. Atau mungkin ya Poveus dengan Dark Wave-nya kalau memang kena nanti. Iya, tapi bakal cukup repot ya dengan Matilda. Pasti semua inisiasi dari The Mongols akan bisa diantisipasi oleh Anarki Akira. Dan ini adalah match point untuk Anarki Akira. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan clean sweep atau poin penuh
di pembukaan match mereka. So here we go to the line of down. Match keempat, game kedua. Anarchy Akira versus The Mongols. Enjoy the game. Yep. Ini masih dengan tuker-tukeran hero juga sih. Ada Suyo Alpha nih yang berpindah tangan ternyata ya buat Suyo dan juga Alphanya sekarang. Dan ini memang pilihan yang terakhir tadi yang kita lihat, Zetsu akhirnya mengamankan buat Suyo. Jadi kayaknya nggak ada pilihan yang lain ternyata buat Suyo. Di mana Suyo sebenarnya sudah ada nerf buat Suyo yang menurutku ini cukup major ya buat nerfnya dia. Dari detikan yang memang bertambah cukup lama. Nah, dari emblem yang kalau kebuka sekarang, Marksman ngelawan basic common emblem ternyata buat Bruno, bukan assassin ya. Jadi memilih untuk bermain defensif saja nih. Tapi membawakan Fatal bersama dengan Weapon Master buat Gusta Lagusta. Oke. Dan kalau kita lihat ada Purify juga di tangan dari Bangkai. Mungkin mengingat karena dia sosok opener atau pembuka untuk The Mongols gitu ya. Dia harus lebih aware lagi dengan banyaknya efek sisi yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari Anarchy Akira. Sehingga Purify bukan Vengeance yang dibawakan, bukan Revitalize juga yang dibawakan. Kali ini Anarchy Akira memang terlihat cepat untuk rotasinya. Baik lagi karena Luis ya, menggunakan Matilda membuat rotasi awal dari Anarchy Akira ke lane di side-nya ini bakal lebih cepat lagi untuk bisa mereka lakukan. Dan terlihat ada 3 player yang berkumpul di sana mencoba untuk menangkap Zetsu. Dipaksa mundur Bangkai, 1 bar HP yang tersisa, tapi Zetsunya tertinggal. Memang ada pertukaran damage di sana, tapi belum ada yang bisa didapatkan oleh kedua belah tim. Ya, ini sangat tebal sekali ya untuk hero-hero yang dibawakan oleh kedua belah pihak, mungkin kecuali dari Gold Laner yang tampaknya masih cukup damai-damai saja nih antara Bruno bersama dengan Melissa juga. Dan setup untuk di turtle yang pertama akan sponsor kita lagi, sudah mulai dipegang mungkin untuk lokasi-lokasi dari bushnya. Dipegang oleh Mongols bakal diusir dengan Anarchy Akira. Ada King yang sudah kembali dengan NC penuh tadi, isinya dari mendapatkan darah dari creeps yang ada di jungle. Iya, dan kalau kita lihat untuk 2 menit memang belum ada tekanan yang dilakukan oleh kedua belah tim yang berhasil membuahkan poin kill ya. Karena tadi di bagian atas juga kita lihat masih belum bisa dengan poin kill pertama. Dan lihat gimana damage dari volley shot-nya Bruno. Ini yang buat Ringske ya, memang dia bisa ngasih modals ya, tapi ya nggak bisa terlalu lama juga nih ketemu volley shot yang damage-nya kritikal. Dan turtle pertama Om, ini akan coba di counter lagi 2 belah tim. Ya apalagi tadi ada timing sih, aku ngeliatnya kayak waktu lagi adu mekanik mereka timing ya. Oh, the way of Dragon, dari Takashi, yang langsung dibawa dari begitu cepatnya, first blood dipegang oleh Seigen, dan Turtle masih bisa di take over oleh Zetsu. Penggunaan retribution yang sangat on point dari The Mongols membuat Anarchy Akira setidaknya mereka hanya mendapatkan 1 poin kill tanpa objektif Turtle ya. Tapi masih dengan kemenangan kecil untuk Gusta Lagusta nih buat di area dari bottom lane. Dia masih sanggup untuk mengusir mundur tadi buat si Rizky-nya. Dan Luis di sini ya nggak bisa terlalu agresif ya, seperti yang tadi waktu dia bermain Chow, dia akan bermain lebih ke nempel untuk menjadi super system buat teman-teman yang lain. Iya. Tapi jujur ini lebih temponya lebih turun dibandingkan dengan game sebelumnya ya, game pertama. Karena ya kedua belah tim benar-benar masih mengobservasi dulu kemana rotasi dari lawannya gitu. Belum terlihat adanya pressure yang begitu besar, meskipun ya Seigen kehilangan 2 bar HP di waktu yang tepat tadi. Benar-benar kombinasi efek CC dan juga skill yang sangat on point ya tadi digunakan ya. Ya itu sakit banget tuh, Soul Saver yang di hold ya tadi. Ya. Oh, Evil Queller yang di hold tadi. Dan Rings punya 1 corrosion nih baru selesai. Dari Gusta Lagusta, Haslo kan? Belum selesai mungkin buat Haslo-nya dia. Tapi Ringsnya kelihatan ya lumayan hanya akan bermain cukup ini ya, cukup defensif. Main di area rumput aja, berusaha untuk mendapatkan last hit. Nah ini kalau udah mulai buka Luis dengan Gusta Lagusta bisa nih, oke ada 1 enemy. Mungkin mereka bisa pressure. Tapi yang enggak, ternyata masih dibiarkan untuk Gusta Lagusta berduel 1v1 dengan Ringske. Dan kita lanjut, kita akan melihat untuk di area mid apakah akan ada vision yang bisa dibuka dengan Luis juga, karena mereka butuh untuk open the vision. Lagi-lagi nih yang terjadi tadi. Damage yang cukup besar diberikan juga. Iya. Bagaimana Evil Queller ya, yang tipe hold untuk di early game memang cukup berbahaya damage-nya. Ngeganggu ya. Yep. Ditembak dari jauh, diulur lagi, dipoking-poking lagi. Tapi ada Husklaw, item yang dituju sebagai item pertama dari Gusta Lagusta nih ya. Harusnya dari segi sustainability atau daya tahan, Husklaw ini jauh lebih, daya tahannya lebih tinggi dibandingkan dengan adanya Frozen Sight. Dan Tekashi memang dorong mundur, terpaksa kehilangan banyak HP. Kalau pertama ke kedua akan dicoba di kontes, tapi the way of Dragon yang kembali ke Mikey. Tapi Tekashi kehilangan momentum untuk bisa escape. Oh, masih selamat, bahkan di bagian lain Bangkai yang menutup 3 player dari Anarchy Akira. Yang kali ini membuat turtle kedua kembali dipegang oleh Zetsu dan sepertinya akan menjadi milik The Mongols kembali. Ya ini tidak akan bisa mendekat sama sekali, atau akan ada pencurian kan, no?
tidak bisa dilakukan tadi Zetsu meskipun agak terpancing tadi ya untuk mengejar ke Tekashi, tapi masih bisa dipegang untuk pemain yang lain bersama dengan Bankai juga. Jadi pertukaran masih cukup memadai bagi Mongols. Dari goldnya akhirnya dua-duanya berimbang juga sekarang. Dari Zetsu first item Hunter Strike, tadi Bankai first itemnya dia Thunder Bell juga menjadi prioritas buat dia yang diselesaikan langsung. Itu belum dihitung dengan item pecahan ya. Jadi kalau pecahan ya beda lagi, itu bukan prior buat first item. Tapi apakah ada follow up nih di bagian belakang? Oh, ada follow upnya. Wow, begitu cepat Zetsu pun langsung menghilang. Kombinasi dari The Way of Dragon dan juga Spear of Alpha membuat momentum didapatkan oleh Anarchy Akira. Zetsu nggak bisa diselamatkan. Dan justru ini menjadi kerugian untuk The Mongols ya. Karena di bagian bawah pun nggak ada pressure balasan dari The Mongols gitu. Dari Gustavo Agustanya masih aman om. Dia masih belum ada point death sama sekali. Dan sejauh ini kita lihat Rinske memang coba untuk mengejar gold yang ada. Tapi terlihat di bagian tengah ada percobaan yang coba dilakukan, tapi masalahnya bagian baru lane dengan satu volley shot lagi-lagi Rinske dipaksa untuk mundur. Ya, dan memang ada Mandos ya buat bisa memberikan multiple shot. Tapi dia butuh untuk range juga diem di bagian tempat di mana dia bisa menjadi incaran nantinya untuk Rinske. Dan ini masih dengan team fight yang cukup panjang yang sedang terjadi, di mana sama-sama dari kedua tim ini berusaha untuk saling kiting satu sama lain. Cuman kalau lebih lama lagi main kiting The Mongols, mereka akan cukup rugi karena damage yang diberikan dari volley shot terlalu besar. Ya, dan juga membawa hero support gitu dari Anarchy Akira ya, yang bisa berikan kembali HP yang sudah hilang dari pokingan yang dilakukan oleh The Mongols. Memang ada satu objektif yang didapatkan di arah atas, strukturnya sudah hancur. Dan sekarang memang masih menunggu untuk objektif tahap selanjutnya. Tekashi membuka Jet Kundo, target yang terlihat adalah Shenlin, tapi terlalu tanky sepertinya untuk bisa dieksekusi. Bangkai, Duel Dragon terkena, langsung fokus bola begitu cepat dengan Seki Eagle, tapi backupan datang. Shenlin membuka Glorious Pathway, masih selamat, dan sekarang bangkainya hilang. Shenlin, target kedua, mencoba untuk dikejar dengan damage volley shot yang sangat menyakitkan. Flicker pun dikeluarkan oleh Gustavo Agustin, tapi masih belum berhasil mendapatkan satu hit terakhir ke arah Shenlin. Ya, tapi pressure yang bagus tadi ya dari Anarchy Akira. Tadi mereka berhasil untuk mengusir mundur semua The Mongols, sekaligus mendapatkan Bankai yang berarti ada objektif yang terbuka, yaitu Turtle. Dan Turtle kali ini sudah hilang untuk Turtle yang ketiga. Jadi Turtle-nya masih saling berbagi lah untuk 2 dan juga 1. Tapi ya lambat laun nih. Sudah mulai bisa terkejar juga untuk The Mongols-nya dan bahkan terbuka untuk defensif mereka. Waduh, ini cukup berbahaya karena Rinske memang ke-trigger tadi Purifier untuk menghindar dari The Way of Dragon. Backupan datang, Budos pun dilempar, tapi Shenlin berhasil ditangkap dengan satu volley shot dari Gustavo Agustin. Damage yang sangat menyakitkan. Dan Seigen pun kehilangan Final Vice-nya. Bankai di sisi lain masih terlalu tanky, tapi Tekashi mengejar ke Rinske dan sekarang one last hit. Masih coba bertahan dari healing yang dilakukan dan berhasil pula dieksekusi tanpa ada pertukaran. No point kill. Selama 8 menit game berjalan, ini belum berhasil dipecahkan oleh The Mongols. Ya, dan bahkan ya dari akhir-akhir mereka berhasil untuk bertahan karena mereka punya Matilda. Jadi semakin lama tim fight yang berlangsung akan cukup menguntungkan juga. Lihat, Matilda punya Flash of the Oasis. Dan tadi Gustavo Agustanya dia ada Berserker Fury juga dan akan menuju langsung ke Malfigure item 3 yang menjadi item wajib sekarang ya. Dari goldnya juga kelihatan Melisanya cukup berjuang nih untuk mendapatkan gold. Masih di angka 5.000 berbanding dengan 1.300 berarti ya untuk difference ya. 6.300 lawan 5.000 tadi. Oke. Wow, ini benar-benar game yang cukup berbanding terbalik dengan game pertama karena Anarchy Akira mereka menguasai di mid game untuk kali ini dan kembali dengan Tekashi The Way of Dragon yang di-follow begitu cepat, Philip Glacier dan juga Hell's Blast, tapi di sisi lain King ditahan, Seki Eagle terlalu dalam untuk Luis dan dia pun tertinggal dikejar oleh Rinske, berhasil dapatkan oleh Setsu dan sekarang lihat gimana Anarchy Akira yang kehilangan sang roamer di area purple buff. Memang Tekashi tadi follow up-nya belum berhasil dimaksimalkan ketika Shenlin lah yang ditarget olehnya. Ya, tapi kita melihat juga nih ya, Anarchy Akira mereka tadi tidak terfokus di satu hero, tapi mereka cukup tersebar. Jadi waktu ada yang ditendang dari Hylos memang terlalu tebal, nggak bisa langsung target kan. Jadi target mereka langsung belok ke Maiki. Tapi Maiki-nya ternyata masih bisa survive juga. Gak ada yang tumbang sama sekali buat The Mongols dan mereka lagi unggul sekarang untuk jumlah pemain ya. Tapi sudah tidak unggul karena sudah mulai kembali respawn dan juga sudah mulai berjalan dan bahkan ada di Lord sekarang Anarchy Akira. Mereka sepertinya akan mendapatkan Lord ini tanpa hadangan sama sekali. Melihat di minimapnya juga damager dari The Mongols itu masih ada buat di area top. Iya, mereka kayaknya percaya untuk bermain di area high ground ya. Karena membawa Melissa bermain dalam area base bakal sangat aman pastinya dengan models yang bisa digunakan dan cukup jauh juga range-nya. Kita lihat Anarchy Akira akan semaksimal apa dengan Lord pertama ini. Mengingat
untuk di game sebelumnya mereka memang berhasil membalikkan momentum ketika Lord pertama mereka dapatkan. Tapi ada Melvic Gun yang di-build oleh Gustal Agusta, mid lane pressure. Waduh. Coba dilakukan, berhasil diantisipasi dengan begitu cepatnya. Sakitnya. Dan Sandlin, damage dari Bruno. Sangat menyakitkan, volley shot demi volley shot dan terima membuat high loss-nya babak belur. Ya, dan ini masih teruskan juga dari Gustal Agusta yang akan mendapatkan objektif juga untuk di area bottom. Masih dicicil dengan Hailstone Blast dan di area mid-nya masih akan berjalan untuk King juga. Jadi 3 lane push sedang diusahakan dan area mid akan menjadi prioritas untuk RRQ Akira ambil sekarang. Oke, memang berhasil menghancurkan struktur di bagian tengah. Circle Eagle diaktifkan hanya untuk mendorong Zetsu menjauh dari area purple buff. Masih ada Super Wave Minion juga di 3 wave yang berbeda. Di bagian atas sepertinya nggak bisa diselamatkan. Hanya ada inner turret saja yang tersisa dari area inner turretnya The Mongols. Yap, dan masih berlanjut seharusnya ya untuk pengambilan dari turret-turret milik dari The Mongols juga. Ini bisa di-engage kalau mau, tapi Shenlin benar-benar menjadi garda terdepan yang terkuat ya. Berulang kali kita melihat dia kena dari volley shot-nya, tapi masih bisa loh untuk survive, bertahan sampai dengan selama itu. Iya, Revitalize sih lagi-lagi ya, Yep. menjadi satu kunci juga untuk Shenlin karena yang kombinasinya sama Glorious Pathway menambahkan healing effect itu loh. Yang ngebuat Glorious Pathway langsung cepet banget dan digagalkan. Sebuah Dragon, TKC menangkap target lemah, dikejar dengan Retributions. King berhasil membuat momentum dan sekarang Zetsu didapatkan oleh RRQ Akira dan The Mongols. Wow, mereka kehilangan sang jungler. Sekarang udah langsung aja diinvasi habis-habisan orange buff yang dimiliki. Ya, ini dari item build-nya nih, Bruno-nya bisa build ke Wind of Nature sebentar lagi, tapi dengan hilangnya pemegang Retribution Zetsu ini bisa ditabrak langsung. Tapi tidak, akhir-akhir akan memilih untuk ya jalan yang lebih pelan ya, lebih pelan tapi lebih safe juga. Itu ya, mereka akan menunggu untuk objektif kembali untuk Lord yang akan spawn. Jadi enhance Lord yang akan jauh lebih dimaksimalkan, tapi berhadapan dengan Melissa yang memang cukup strong nih buat defend di area base. Iya, itu bakal jadi PR sih. Karena Purify juga masih aktif nih Om. Belum sempat ada player dari RRQ Akira yang bisa nge-trigger Purify dari range K. Dan memang untuk di Lord kedua, menurut aku juga bakal sulit ya untuk The Mongols bisa untuk memegang Lordnya, mengingat gap yang cukup jauh di angka 6.000 gold. Ini membuat RRQ Akira bisa loh untuk memaksimalkan pressure dengan Lord kedua yang nanti bisa mereka dapatkan. Dan sekarang gimana caranya RRQ Akira minimal sebelum Lordnya ada itu bisa nge-trigger Purify sih kalau menurut aku ya dari Rings K, sehingga nanti Rings K-nya nggak bakal merasa aman gitu ketika dia bermain defense di dalam area base-nya. Ya, benar. Lord yang spawn sepertinya tidak akan ada gangguan juga ya, gak bakal ada yang aneh-aneh, gak ada. Selama tidak ada Luoyi ya gak bakal ada yang bisa muncul di belakang nantinya dengan diversion juga. So ya, Lord ini akan dipegang oleh RRQ Akira dan mereka akan berusaha untuk mengawal dan kembali apakah Lord ini bisa end the game atau hanya nih ya, hanya akan menjadi Lord yang mendapatkan best start atau bahkan dengan Lord yang sia-sia juga bisa. Banyak kemungkinan memang, tapi jangan sampai Zetsu-nya tertangkap kembali nih. Ini split push sudah bukan jawaban juga dan The Mongols mereka hanya akan bermain di area base, mereka tidak terlalu jauh dari wilayah base sama sekali. Iya, aku penasaran dengan item build apa yang dituju oleh Rings K. Harusnya udah jadi item keempat ya di menit ke-13 ini. Tapi akan seperti apa nih? Melissa berperan untuk di high ground defense dari The Mongols. RRQ Akira, mereka menyerbu di bagian tengah dengan Lord yang sudah enhance. Di bagian bawah juga sama-sama mendorong ke 1v1. Di bagian atas Zetsu seperti bisa di solo pick off, dikejar oleh King dan berhasil menghindar di waktu yang tepat menjauh. Sekarang hanya 4 melawan 4 di area base-nya. Tapi lihat gimana satu hit dari Worldy belum berhasil mengeliminasi Bankai. Ada modal yang dikeluarkan, tapi masalahnya itu belum bisa untuk mendapatkan satu base turret. Dan sekarang The Way of Dragon karena Sandlin masih terlalu tanky dan Sandlin akhirnya hilang dengan Frigid Glacier dari Seigen. Dan Luis pun masih aman semuanya, di-heal kembali dengan favor effect yang dibawakan oleh Luis. Mencoba untuk masuk kembali ke dalam area pertahanan dengan wave yang mendekat di bagian bawah. Tapi RRQ Akira masih dengan 5 membernya. Mereka mencoba untuk memaksimalkan dengan wave yang ada. Seigen kehilangan banyak HP dan harus berhati-hati, harus menunggu momentum dari gaining win seorang Luis. Dan ada best threat terakhir yang dituju oleh mereka, tapi kali ini sepertinya belum bisa menjadi jawaban. Tapi spill of apa? King! 3 member tertangkap di sana, tapi Winter Crown digunakan untuk menghindar dan The Way of Dragon membuat Mikey pun down. Rings K di sisi lain juga hilang. Dan RRQ Akira bisa untuk mendapatkan triple kill dari Gustal Agusta dan menutup game kedua.